Sulaiman ibnu Daud adalah seorang raja sekaligus nabi. Secara umum tradisi Islam menyatakan bahwa ia adalah raja ketiga yang diakui kepercayaan Israel dan penguasa yang bijaksana. Dalam ajaran Yahudi, nama Sulaiman dikenal dengan nama Raja Solomon, putra Raja Daud. Kekayaan yang dimiliki Raja Sulaiman membuat banyak orang percaya bahwa ada harta karun besar yang tersembunyi di suatu tempat menunggu untuk ditemukan, dan itu semua masih menjadi misteri. Ternyata Yahudi atau Israel sudah 2 kali menemukan bukti atau tanda sebuah harta Nabi Sulaiman dalam kurun waktu yang berbeda. Pertama, tahun 1964, dan jejak penemuan yang kedua yakni pada tahun 2012. Sekelompok ilmuwan arkeologi Yahudi menemukan petunjuk harta karun peninggalan Nabi Sulaiman atau King Solomon di lembah Timna, Israel. Lembah Timna terletak lebih jauh ke selatan dari Qumran, jauh di dalam gurun Israel. Tim arkeologi telah menggali di sana sejak tahun 1964. The Express menulis mulai dari pertengahan tahun 1960-an para peneliti yang telah bekerja di sana telah menemukan jaringan ranjau yang diyakini telah dikerjakan oleh budak di bawah Raja Solomon. Pada penelitian dan penemuan yang kedua, yakni pada tahun 2012, tim arkeolog Israel berhasil menemukan jejak peninggalan Raja Solomon kembali berupa guci saat penggalian di kawasan Opel, Yerusalem. Meski harta karun tersebut ditemukan 11 tahun yang lalu pada pertemuan yang pertama, para arkeolog baru mampu memecahkan teka-teki di baliknya pada tahun 2023 ini. Arkeolog dari Universitas Ibrani, Yerusalem, Daniel Weistab berhasil memecahkan arti kata yang terukir di pecahan leher guci peninggalan pemerintah Raja Sulaiman di Israel kuno. Selama 10 tahun terakhir, lebih dari 10 peneliti telah mengusulkan arti dari kata yang terukir di leher guci ini. Namun, tak pernah ada konsensus. Menurutnya, bahwa kata yang sudah diukir di leher kendi atau guci itu memiliki arti ladanium 5. Ladanium 5 adalah kata yang merujuk pada getah tanaman aromatik yang digunakan untuk membuat dupa atau kemenyan, yakni ladanium atau Citrus ladanifer. Dia mengatakan bahwa tulisan tersebut diukir menggunakan aksara Arab Selatan kuno dalam bahasa Sabayan. Umumnya bahasa Sabayan digunakan pada zaman Alkitab di semenanjung Arab, tepatnya kerajaan Seba yang kini menjadi Yaman. Tulisan ini pun diyakini para arkeolog sebagai tulisan tertua yang ditulis menggunakan aksara Arab Selatan kuno yang ditemukan di Israel. Putra Daud itu dideskripsikan sebagai orang paling kaya pada zaman kuno. Legenda menyebut salah satu bentuk kekayaannya adalah istana indah yang dibangun oleh pasukan manusia, jin, dan binatang. Konon, dinding istana itu terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara, intan, dan juga berlian. Pasir di taman ditaburi mutiara. Dalam kitab Raja 1 digambarkan, berat emas yang dipersembahkan kepada Sulaiman dalam waktu setahun adalah 666 talen. 1 talen emas diperkirakan sama beratnya dengan seorang manusia, yakni 50 kg. Versi lain menyebut sekitar 33 kg atau antara 20 sampai 40 kg. King Solomon atau Raja Salomo atau Nabi Sulaiman yang memerintah pada tahun 965 sebelum Masehi dan 925 sebelum Masehi terkenal karena 3 hal, yakni kebijaksanaan, kekuasaan, dan kekayaannya yang berlimpah ruah. Dalam kitab itu juga disebut sejumlah emas ditempatkan di sebuah rumah megah yang dibangun di hutan Lebanon. Raja juga membuat singgasana besar dari gading yang dilapisi emas terbaik. Bahkan semua cangkir yang digunakan minum sang raja terbuat dari emas, dan seluruh perabot diyakini terbuat dari emas murni. Kekayaan luar biasa Sulaiman membuat banyak orang yakin masih ada harta karun yang disembunyikan entah di mana. Meski demikian, di mana pundi-pundi yang masih tersisa tak jelas, mungkin emas, perhiasan, ataupun perak, dan ataupun yang lain sebagainya. Tabut perjanjian wadah kayu yang dilapisi emas murni dan dilengkapi 2 batang pengusung yang salah satu muatannya adalah 10 perintah Tuhan.
Berikut 3 petunjuk keberadaan harta karun Nabi Sulaiman yang disadur dari berbagai sumber. Pertama, tabut perjanjian. Tabut perjanjian menjadi salah satu artefak paling dicari dari Nabi Sulaiman, berupa sebuah kotak kayu berisi 2 loh batu bertuliskan 10 perintah Tuhan yang didapat Nabi Musa di Gunung Sinai. Berdasarkan teks itu, Davillah mengeklaim kuil Solomon, tempat penyimpanan harta karun tersebut, kemungkinan tersebar di wilayah Timur Tengah. Beberapa harta tersembunyi di berbagai lokasi di tanah Israel dan Babilonia. Babilonia diketahui berada di wilayah Irak modern, meski mempersempit kemungkinan lokasi harta karun legendaris itu. Apa isi terjemahan tersebut dianggap lebih bersifat fantasi daripada petunjuk. Teks risalah kapal juga menyebut harta itu telah disembunyikan oleh Simur, orang Lewi, salah satu dari 12 suku di Israel, dan para sahabatnya. Namun berikutnya dalam teks itu disebutkan harta itu disembunyikan Samsiel dan malaikat lainnya. Teks itu juga membuat daftar harta karun Nabi Sulaiman, mulai ornamen, taman Eden, instrumen musik yang terbuat dari emas, dan kemah suci, tempat ibadah yang dapat dipindah-pindahkan untuk bangsa Ibrani. Peninggalan paling suci di antara harta karun itu adalah tabut perjanjian, peti bersepuh emas yang usianya sekitar 3000 tahun. Seperti dikisahkan, suatu hari sang Raja Sulaiman kehilangan cincin-cinnya yang hilang di sekitaran sungai Yordan. Sulaiman menganggap perhiasan itu telah hilang untuk selamanya, hingga seorang nelayan mengembalikan benda tersebut kepadanya. Menurut cerita, cincin tersebut ditemukan di dalam badan ikan. Keberadaan cincin berharga itu kini menjadi misteri. Konon ia ikut dimakamkan di sisi jenazah Nabi Sulaiman, sementara di mana gerangan makamnya belum diketahui hingga saat ini. Sejak itu, peti berisi harta karun tersebut lenyap selama berabad-abad. Para arkeolog mencari peti harta karun itu, namun tetap saja tidak punya petunjuk keberadaan peti itu dirusak atau disembunyikan. Selanjutnya yaitu yang kedua, cincin penguasa dunia. Menurut legenda, Nabi Sulaiman memiliki cincin yang sungguh berharga. Tak hanya nilainya yang tinggi, cincin tersebut konon juga memiliki kekuatan magis, bisa mengendalikan roh dan setan. Banyak yang yakin benda itu bisa menjaga dan memberi perlindungan kepada pemakainya. Itulah beberapa informasi mengenai jejak penemuan sebagian harta benda yang diyakini milik Nabi Sulaiman yang berhasil Israel temukan. Benar atau tidaknya, setidaknya dari sini kita bisa mengambil titik positif dari kisah ini.